Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Perhatikan tabel berikut. Orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Umar bin Khattab. 3. Ali bin Abi Thalib. 4. Utsman bin Affan. Berdasarkan tabel di atas, orang-orang yang pertama masuk Islam ditunjukkan dengan nomor A 1, 3, dan 4, B 1, 2, dan 3, C 2, 3, dan 4, D 1, 2, dan 4. Jawabannya A 1, 3, dan 4, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Sikap kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Islam pertama kali di Mekah adalah A. Menentang dan melindunginya, B. Mendukung dan membantunya, C. Menentang dan menghinanya, D. Melindungi dan membantunya. Jawabannya C. Menentang dan menghinanya. Setelah tidak berhasil dengan bujukan, kaum kafir Quraisy Mekah menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara titik-titik. A. Kekerasan dan akhlakul karimah, B. Kasih sayang dan pengertian, C. Lemah lembut dan kekerasan, D. Kekerasan dan ancaman. Jawabannya D. Kekerasan dan ancaman. Perhatikan tabel berikut. Ajakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. 1. Mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berbuat baik terhadap sesama. 3. Berperang untuk mendakwahkan Islam. 4. Tidak boleh saling bermusuhan. Dari tabel di atas yang merupakan ajakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 2, dan 3, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawabannya A 1, 2, dan 4, yaitu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Nabi Muhammad SAW ketika dakwah pertama kali hanya terbatas kepada keluarganya dan orang-orang yang dikenalnya saja. Beliau menyampaikan dakwahnya pertama kali di sebuah rumah milik titik-titik. A. Zubair bin Awam, B. Abdurrahman bin Auf, C. Sa'ad bin Abi Waqqas, D. Arqam bin Abil Arqam. Jawabannya D. Arqam bin Abil Arqam. Perhatikan tabel berikut. Sifat Abu Lahab. 1. Menyayangi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Menolak dan mengancam Nabi Muhammad SAW. 3. Memusuhi dan mengancam Nabi Muhammad SAW. 4. Menentang dan tidak mau menerima. Dari tabel di atas yang merupakan sifat Abu Lahab ketika menerima dakwah Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawabannya D 2, 3, dan 4, yaitu menolak dan mengancam Nabi Muhammad SAW, memusuhi dan mengancam Nabi Muhammad SAW, dan menentang dan tidak mau menerima. Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan agama Islam dan membina pengikut-pengikutnya dilakukan dengan penuh A. Kesabaran dan ketabahan, B. Kekerasan dan ketabahan, C. Kezaliman dan kesabaran, D. Kehinaan dan kemuliaan. Jawabannya A. Kesabaran dan ketabahan. Bekas hamba sahaya laki-laki yang telah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW dan pertama masuk Islam adalah A. Bilal bin Rabah, B. Labibah, C. Ummu Aiman, D. Zaid bin Harisah. Jawabannya D. Zaid bin Harisah. Orang yang menolak secara kasar ketika Nabi Muhammad berdakwah dari keluarganya sendiri adalah A. Abu Lahab, B. Abu Thalib, C. Abdul Muthalib, D. Umar bin Khattab. Jawabannya A. Abu Lahab.
Selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela, adalah ucapan dari seseorang yang selalu melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah paman Nabi yang bernama A. Tolhah bin Ubaidillah, B. Abu Thalib, C. Abdurrahman bin Auf, D. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawabannya B. Abu Thalib. Perhatikan tabel berikut. Tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: 1. Cahaya yang menerangi. 2. Memberi syafaat kepada kaumnya. 3. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memberi peringatan kepada orang tidak beriman. Dari tabel di atas yang merupakan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawabannya B 1, 3, dan 4, yaitu cahaya yang menerangi, menjadi saksi di hadapan Allah, dan memberi peringatan kepada orang tidak beriman. Besok di hari akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan pengertian dari A. Da'iyan ilallah, B. Nadhiron, C. Mubashiron, D. Syahidan. Jawabannya D. Syahidan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini merupakan pengertian dari A. Sirajan muniron, B. Mubashiron, C. Nadhiron, D. Da'iyan ilallah. Jawabannya B. Mubashiron. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan pengertian dari A. Syahidan, B. Mubashiron, C. Sirajan muniron, D. Da'iyan ilallah. Jawabannya C. Sirajan muniron. Perhatikan tabel berikut. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: 1. Jujur perkataan dan perbuatannya. 2. Bijaksana dan cerdas. 3. Menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjaga amanah yang diberikan dan khianat. Dari tabel di atas yang merupakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 3, D 2, 3, dan 4. Jawabannya C 1, 2, dan 3. Farhan adalah siswa kelas 4 MI. Dia sering berusaha membantu orang miskin dengan memberikan makanan dan minuman. Sifat Farhan tersebut bagaikan orang yang berjuang A. Habis-habisan, B. Fastabiqul khairat, C. Mati-matian, D. Jihad fisabilillah. Jawabannya B. Fastabiqul khairat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang pernah menyakitinya tidak pernah membalas dengan menyakiti lagi. Beliau selalu A. Mendendamnya, B. Memaafkannya, C. Menyiksanya, D. Menghardik. Jawabannya B. Memaafkannya. Anisa rajin menyirami dan memupuk tanaman di sekitar madrasah sehingga tanaman nampak hijau dan subur. Anisa memberi contoh kepada kita agar mencintai dan melestarikan A. Alam sekitar, B. Kezaliman, C. Kebodohan, D. Kebatilan. Jawabannya A. Alam sekitar. Perhatikan tabel berikut. Hal-hal yang dilakukan siswa: 1. Mengadakan reboisasi dan penghijauan. 2. Membuang sampah di bak sampah dan sungai. 3. Membersihkan halaman dan ruang madrasah. 4. Menyirami tanaman dan memupuknya. Dari tabel di atas yang harus dilakukan oleh siswa madrasah ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4,
D. 2, 3, dan 4. Jawabannya B. 1, 3, dan 4. Banjir dan tanah longsor banyak menimbulkan penderitaan bagi warga di sekitarnya. Pada dasarnya bencana alam ini diakibatkan oleh A. Azab Allah, B. Perbuatan manusia, C. Ulah binatang buas, D. Ulah para ahli lingkungan. Jawabannya B. Perbuatan manusia. Perhatikan tabel berikut. Sebab-sebab sahabat hijrah ke Habasyah. 1. Terus-menerus dianiaya kaum kafir Quraisy. 2. Mekah tempat yang aman untuk Islam. 3. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. 4. Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil. Dari tabel di atas, yang merupakan sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah ditunjukkan dengan nomor A1, 3, dan 4, B1, 2, dan 3, C1, 2, dan 4, D2, 3, dan 4. Jawabannya A1, 3, dan 4. Jika hendak menyembelih binatang, Rasulullah SAW menyuruh agar binatang tersebut dalam keadaan sehat dan titik-titik dalam menyembelihnya. A. Menyegerakan, B. Melambatkan, C. Menunggunya, D. Melihatnya. Jawabannya A. Menyegerakan. Perhatikan tabel berikut. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah pertama. 1. Abu Hudzaifah dan Zubair bin Awam. 2. Utsman bin Mas'un dan Abdurrahman bin Auf. 3. Abu Salamah dan Ummu Salamah. 4. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari tabel di atas, yang termasuk orang-orang hijrah ke Habasyah tahap pertama ditunjukkan dengan nomor A1, 3, dan 4, B1, 2, dan 4, C1, 2, dan 3, D2, 3, dan 4. Jawabannya C1, 2, dan 3. Setelah sampai di Habasyah, kaum muslimin diterima oleh Raja Habasyah yang bernama Raja Najasyi. Mereka diterima dengan titik-titik. A. Kekejaman penduduk Habasyah. B. Tidak senang hati lalu diusir. C. Dilempari dengan batu kotoran. D. Penghormatan yang sebaik-baiknya. Jawabannya D. Penghormatan yang sebaik-baiknya. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa kaum muslimin telah takluk oleh Nabi Muhammad SAW. Berita ini disebarkan oleh A. Kaum kafir Quraisy, B. Raja Habasyah, C. Kaum muslimin Mekah, D. Umar bin Khattab. Jawabannya A. Kaum kafir Quraisy. Perhatikan tabel berikut. Pemboikotan Bani Hashim. 1. Tidak boleh menikah dengan kaum Quraisy. 2. Tidak diperkenankan berjual beli barang. 3. Tidak boleh berkomunikasi. 4. Tidak boleh untuk mengasihi dan menyayangi. Dari tabel di atas, yang merupakan isi undang-undang pemboikotan terhadap Bani Hashim ditunjukkan dengan nomor A1, 2, dan 4, B1, 2, dan 3, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Jawabannya A1, 2, dan 4. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah disebabkan karena Raja Habasyah yang titik-titik. A. Penyayang, B. Zalim, C. Mempunyai lahan yang subur, D. Adil dan bijaksana. Jawabannya D. Adil dan bijaksana. Kaum muslimin kembali ke Mekah pada hijrah yang pertama disebabkan oleh A. Perintah Nabi Muhammad SAW, B. Hasutan kaum kafir Quraisy di Mekah, C. Diusir dari Raja Habasyah, D. Dilempari batu oleh penduduk Habasyah. Jawabannya B. Hasutan kaum kafir Quraisy di Mekah. Kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah diterima oleh masyarakat dengan A. Baik, B. Lemparan batu, C. Mengusir keluar Habasyah,
D. Kemarahan. Jawabannya A. Baik. Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah adalah: A. Ancaman kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat. B. Kota Habasyah yang subur dan makmur. C. Menuju kota yang maju perdagangannya. D. Perintah pimpinan kaum kafir Quraisy. Jawabannya A. Ancaman kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada masa permulaan sering mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Mengapa kaum kafir Quraisy melakukan tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW? Jelaskan. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang patut kita teladani dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Sebutkan 3 sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani dalam berdakwah. 1. Sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersikap khizib yang berarti berdusta. 2. Amanah. Amanah berarti percaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. 3. Tabligh. Tabligh mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat kitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW banyak memberi contoh kepada umatnya agar cinta dan melestarikan alam sekitar. Mengapa Nabi Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin? Jelaskan. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Nabi Muhammad SAW sangat peduli kepada kehidupan sesama. Sebutkan 3 bentuk kasih sayang yang mencerminkan kepedulian Rasulullah SAW kepada kehidupan sesama tersebut. 1. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. 2. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim. 3. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang sakit dan janda. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menyelamatkan diri untuk hijrah ke Habasyah. Sebutkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. 1. Orang-orang Islam terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. 2. Mekah bukan lagi tempat yang aman untuk orang-orang Islam. 3. Nabi SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana.